Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Devi Salma Suhaila dengan NIM A2102200048. Oke, di video kali ini saya akan wawancarai sebuah narasumber di mana itu teman saya sendiri berjualan kerudung. Oke, kita intip lanjut aja. Konsep ekonomi kreatif adalah sistem ekonomi yang bertumbuh pada kreativitas, ide, dan inovasi manusia sebagai sumber daya utama dalam menciptakan nilai tambahan ekonomi. Artinya, kegiatan ekonomi tidak hanya mengandalkan sumber daya alam atau modal, tetapi lebih pada kemampuan manusia untuk berpikir kreatif dan menghasilkan karya baru. Seperti contoh, desain grafis, film animasi, musik, fashion, kuliner, aplikasi. Oleh karena itu, kita untip sedikit tentang konsep ekonomi kreatif yang akan dibawakan oleh teman saya sendiri tentang fashion, di mana dia sedang berjualan tentang kerudung di lingkup mahasiswa. Oke, sebelumnya kakaknya namanya siapa ya? Nama saya Naila Fauzia, biasa dipanggil Naila. Oke, sebelum saya wawancarai lebih dalam, boleh tahu produk dari kakak yang jual itu apa sih? Oh iya boleh. Sebelumnya saya tuh jualan hijab ya. Jadi di bidang fashion gitu, namanya Naila Hijab. Dan kebetulan itu di jualannya itu produknya ada pasmina, ada juga hijab segi 4 dan besalnya itu ada di pasminanya sih. Oke, untuk latar belakang usaha dan produk yang dihasilkan sendiri itu apa ya? Untuk latar belakangnya, kenapa saya jualan ini, itu sebelumnya dari saya sendiri, saya tuh suka banget pakai pashmina dan juga saya juga kebetulan suka jualan. Jadi selama saya jadi mahasiswa itu pengen banget yang namanya mencoba jualan ya. Jadi awalnya saya coba-coba, tapi ternyata lumayan menguntungkan dan untuk tambah-tambah uang saku gitu sih. Oke. Untuk bentuk kreativitas dan inovasi yang diterapkan dalam penjualan produk kakak itu apa aja? Oke, untuk kreativitasnya sendiri itu mungkin dari cara penjualannya itu aku cuma ada dari online dan ada di Shopee sama TikTok Shop. Terus caranya aku ngeboost penjualan itu aku pakai endorsement dan aku suka ngajakin teman-teman aku juga buat konten gitu-gitu biar bisa promosi di sosial media. Terus untuk inovasinya itu mungkin dari pemilihan bahan kain dari pashmina ataupun segi 4 itu aku sesuaikan juga dengan kebutuhan dari customer gitu sih Kak. Jadi biasanya gimana cara aku nyesuaiin itu, aku biasanya nanya ke teman-teman atau enggak ke orang-orang tuh biasanya sukanya pakai yang gimana, kenyamanannya gimana. Jadi aku sesuaikan aja gitu sih. Jadi market pasarnya itu lebih lihat dari ke mahasiswanya ya? Iya. Mereka butuhnya kayak bahan apa kayak gitu ya? Karena biasanya kan kalau misalnya yang pakai itu emang seumuran kita gitu sih. Untuk pembeda dari produk yang lainnya tadi? Nah, untuk pembedanya itu gimana? Ya itu tadi dari bahan yang dipilih dan juga mungkin dari modelnya itu juga jarang sih gitu. Oke. Untuk kreativitasnya sendiri tadi kakak pakai aplikasi kayak TikTok gitu ya? Iya, TikTok sama Shopee. Untuk selanjutnya, dampak kegiatan terhadap ekonomi lokal itu apa ya Kak? Dampak terhadap ekonomi lokal itu mungkin kalau misalnya di sini tuh kebanyakan kan banyak yang jualan offline gitu ya, offline jualan hijab atau gimana. Mungkin dampaknya sendiri kalau buat aku, karena offline itu biasanya kan lebih banyak dijumpai di sini dan lebih gampang gitu loh belinya. Tapi kalau misalnya online juga nggak menutup kemungkinan kita itu bisa beli, tapi ya itu tadi karena biasanya kita lihat dari rating ataupun kita cuma lihat dari foto, video, cuma dari konten-konten aja. Kalau misalnya orang-orang di sekitar sini biasanya itu emang lebih sering belanja offline karena di sini cukup banyak toko-toko yang jualan hijab ataupun fashion yang lain gitu. Oke. Untuk mungkin tantangan atau peluang sendiri itu
dari produk kakaknya itu tantangannya apa sih sama pengembangan usahanya? Untuk tantangannya sendiri, jujur ya, karena di sini tuh aku mengelola ini tuh sendirian, jadi aku merasa kesusahan buat dari menyediakan stok produknya, terus mempromosikan, terus menjual, sampai marketin barang-barangnya itu aku sendiri. Jadi itu termasuk ini sih tantangannya. Ya. Oke. Berarti kakak itu produk sendiri atau emang dari reseller atau gimana? Oh ya, kalau itu kebetulan aku emang kayak dari seller gitu sih. Jadi Oke, lanjut. Tadi kan udah tantangannya. Sekarang pengembangan buat produk kakak sendiri biar makin ada yang tahu. Nih ada produk kerudung nih beda dari yang lain tuh gimana ya kak? untuk pengembangannya sendiri itu harapannya buat brand hijab aku bisa nambah varian hijab yang lebih banyak lagi, dan warna-warnanya juga banyak pilihannya, dan juga banyak yang mengenal produk dari aku gitu sih. Oke. Mungkin terakhir dari aku sih kak. Tadi nama hijabnya sendiri apa? Naila Hijab. Itu diangkat dari apa ya Kak Berita? Itu dari nama aku sendiri kebetulan ya. Jadi kayak nama aku kan Naila ya. Jadi brandnya itu Naeela gitu. Wah, oke. Mungkin dari saya untuk wawancaranya, makasih banget buat waktunya. Mohon maaf kalau misalnya mau mengganggu kakaknya. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih ya kak. Ya, semoga sukses ya, Iya, dan jangan dapat lupa nilai beli A. buat Naila hijabnya. Hijab, jangan lupa ya guys, bisa dicek di TikTok Shop atau di Shopee atau di Instagram. Iya, nanti dapat kortingan banyak dari kakaknya. Iya, kalau kalian habis nonton video ini. Terima kasih. Bye-bye. Oke, menanggapi sedikit tentang cuplikan wawancara yang telah saya ambil tentang perbedaan ekonomi kreatif dan ekonomi konvensional. Fokus pada narasumber kali ini adalah menciptakan nilai tambah melalui kreativitas atau produksi barang jasa berdasarkan kebutuhan pasar. Dan tentunya peran teknologi sangat penting digunakan untuk inovasi dan distribusi seperti TikTok Shop, Shopee, dan lain-lain. Dapat kita simpulkan dari wawancara hari ini, ekonomi kreatif adalah pendorong utama ekonomi masa depan yang berbasis pada inovasi, kreativitas, dan teknologi. Berbeda dari ekonomi konvensional yang bergantung pada sumber daya alam, ekonomi kreatif mengandalkan potensi manusia. Perannya sangat penting untuk mewujudkan pengembangan nasional yang inklusif, berkelanjutan, berdaya saing global. Tentunya di kalangan mahasiswa. Mahasiswa dapat memperoleh uang jajan melalui wirausahanya sendiri.